Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia akan mengangkatmu.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Lambaikan tanganmu, Shalom. Kita percaya kita ada hari ini semua karena Tuhan, karena berkat Tuhan, karena penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang merasakan dan percaya Tuhan Yesus luar biasa, kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Yesus kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan segera mulai ibadah harian kita pagi hari ini. Persiapkan hatimu, sebelumnya mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik. Satu minggu boleh kami lalui dengan penyertaan, kasih setia dan berkat Tuhan yang begitu berlimpah atas hidup kami. Kami merasakan Tuhan bahwa Engkau sungguh amat baik bagi kehidupan kami. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, izinkan kami bersyukur, menaikkan segala yang terbaik lewat segenap pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Kami rindu Tuhan Engkau bertahta di atas setiap pujian kami, karena kami percaya saat kami memuji-Mu dan Engkau bertahta di atas pujian kami, ada kuasa yang dahsyat mengalir lewat setiap pujian yang kami naikkan. Sebab itu Bapa, mari Kau bekerja di ibadah kami pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sebab kami percaya ibadah ini sepenuhnya milik Tuhan. Tuhan yang ambil kendali, Tuhan yang ambil alih ibadah ini, hati kami bahkan pikiran kami. Sebab itu di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang siap menyembah Tuhan dan siap bersyukur pagi hari ini, dengan lantang bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu, nyatakan yang terbaik pagi hari ini. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu, katakan segala pujian dan syukur hanya bagimu, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
tangan yang paling meriah, paling luar biasa buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Mari Bapak Ibu katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih, terima kasih, Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih. Oh Yesus. Kau Tuhan memberikan
tinggi pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Nyatakan yang terbaik bagi dia. Hanya bagimu Yesus, amin. Dengan apakah ku balas segala hormat kemuliaan hanyalah yang hanya bagimu Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidup. Dan saya rindu Bapak Ibu jemaat saja. Angkat suaramu, angkat hatimu, katakan segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas dan segalanya kami kembalikan hanya bagimu Tuhan. Hanyalah Kau ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari lebih lagi jemaat dan petani dan pasar, angkat tanganmu katakan dengan kerinduan kami pagi hari ini Tuhan.
Karena kami percaya Engkau hadir dan bertata di atas setiap pujian kami. Kau Allah yang selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Kau Allah yang menggandeng tangan kami dan tidak pernah melepaskan kami. Kami tahu lewati segala pencobaan dalam hidup kami kuat. Karena Yesus yang menopang hidup kami. Yesus yang menjamin jalan hidup kami. Sebab itu kami gak mau ragu. Oh, kami takkan takut Tuhan. Karena kami punya Yesus, Allah yang menjamin hidup kami, Allah yang menjamin hidup kami Tuhan. Oh, naikkan syukurmu Bapak Ibu, naikkan sembahmu. Percaya Tuhan bekerja, oh, Dia bekerja. Izinkan Tuhan bersamamu, izinkan Tuhan bekerja bagimu pagi hari ini. Yang kami rasakan Engkau bekerja dengan luar biasa Tuhan. Yang kami rasakan Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Yang kami rasakan Engkau ajaib dan mulia bagi setiap kami yang merasakan Tuhan bekerja pagi hari ini. Kasih tepuk tanganmu yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Supaya kami lebih lagi meninggikan Engkau. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Bersama katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari Bapak Ibu lebih lagi katakan, oh bagi Dia segala pujian.
Yang percaya kalau Tuhannya besar, tepuk tangannya bisa lebih dahsyat pagi hari ini bagi Tuhan Yesus. Yes, sebab kita tahu Tuhan bertahta di atas setiap pujian kita. Amin. Pujian kita punya kuasa Bapak Ibu. Sebab itu mari berikan yang terbaik. Berapa banyak Bapak Ibu yang siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini? Haleluya. Kasih tos dong kanan kirinya. Katakan puji Dia dengan segenap hatimu. Yes. Haleluya. Sebab itu mari bersama katakan Bapak Ibu. Kau terbesar, come on, dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Jemaat Betani dan Pasar, angkat suaramu. Kau biarlah semua tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Kau ajaib, kau dahsyat Tuhan. Biarlah segenap hidup kami, hati kami memuji Engkau pagi ini. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu, memuji Dia. Sebab itu bersama katakan,
ajaib dan mulia. Amin Bapak Ibu. Yang percaya dia ajaib dan mulia bilang yes. Lebih lagi bilang yes. Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus kita yang ajaib. Sebab Kau luar biasa Tuhan. Pekerjaan-Mu ajaib bagi setiap kami. Kami mau lebih lagi memuji-Mu, memuliakan Engkau Allah kami yang ajaib. Mari semua bertepuk tangan saat ini. Yes. Mari angkat suaramu Bapak Ibu kanan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding. Oh dia kuat bagi setiap kita Bapak Ibu. Kau berkat bagiku. Yes. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Yes. Kau Raja atas. Oh hanya Kau terayap. Yes. Dia percaya dia ajaib. Mari semua katakan. Lebih lagi angkat tanganmu tinggi Bapak Ibu. Puji dia saat ini, come on. Ajaib Tuhan, yes. Oh aku dapat. Engkau sumber kemenanganku, Yang berkuasa meminta selamanya. Yesus Kaulah, biar Raja mulia atas kita. Oh, mari Bapak Ibu, tepuk tangan di atas kepala kita yuk saat ini. Oh, come on. Kali itu Bapak Ibu jemaat saja katakan lebih lagi. Dan memerintah, serukan namanya Yesus Kaulah, kenal ajaib Tuhan, agung dan Kau sumber kemenangan, Yang berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, semua Raja mulia. Haleluya. Tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Yes, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Yes. Sebab kita percaya Tuhan Yesus bekerja dengan ajaib pagi hari ini. Yang merasakan hadirat Tuhan luar biasa katakan amin. Haleluya. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita yang pertama. Bapak Ibu, mari siapkan persembahanmu. Dan Saudara Calvin akan pimpin kita dalam doa.
Selamat memberi Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Sementara persembahan dijalankan, mari siapkan hatimu Bapak Ibu untuk diberkati, ditanami oleh benih firman Tuhan dari hambanya pagi hari ini. Kita percaya segala hal boleh terjadi, tapi di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna atas hidup kita Bapak Ibu. Sebab itu mari dengan segenap hatimu, angkat pujian ini. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Amin. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah mari angkat tanganmu tinggi Bapak Ibu. Yang membelah dengan iman percayamu, yang teduhkan badai, amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa Dia pegang hidup setiap kita Bapak Ibu. Yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat. Yang percaya Dia pembuat mujizat sejati. Kasih sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus kita pagi hari ini Bapak Ibu. Yes, sebab itu mulai berkata, di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku, dan kuasa-Mu sempurna Tuhan. Yes, kuasa-Mu. Dengan imanmu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah. Mari yang percaya bersama bangkit berdiri Bapak Ibu, katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, oh yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Karena Kau pembuat mujizat dalam hidup kami Tuhan. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu. Yang membelah laut, yang teduhkan, yang mustahil pun semua karena kuasa-Mu Tuhan. Oh, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat
kembali meriah buat Tuhan Yesus membuat mujizat sejati dalam hidup kita. Haleluya. Sungguh hati kami bersuka cita karena kami boleh berada di bait-Mu pagi hari ini. Kami boleh menyembah-Mu, kami boleh bersuka cita, memuji-muji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami telah melakukan semuanya itu, biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan sekarang tiba saatnya ya Tuhan, biarlah Engkau berfirman sendiri kepada kami. Sampaikan isi hati dan kebenaran yang boleh kami dengarkan. Jadikanlah kami pendengar dan sekaligus pelaku daripada kebenaran firman itu. Pakai hamba dengan segala kekurangan dan kelemahan untuk menjadi alat saluran bagi kebenaran daripada firman-Mu. Dan kami semua yang hadir di tempat ini akan dimengertikan sendiri oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, di atas dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang siap terima kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Kita beri aplaus untuk tim Praise and Worship. Wah, luar biasa. Saya masih ingat kayak gini ini kira-kira 40 tahun yang lalu Bapak Ibu. Ini bukan kebaktian umum tetapi kebaktian kaum muda yang begitu luar biasa. Kalau tim ini dibawa kepada ada KKR di GWK, kira-kira paling tidak 200-300 orang bisa bertobat Bapak Ibu. Oke, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perkenalkan oleh karena saya pertama kali di tempat ini dan semoga tidak menjadi yang terakhir. Nama saya Pendeta Yahya Tanijaya, berasal dari Surabaya. Kalau Bapak Ibu ngelihat nama saya agak aneh karena itu adalah ejaan lama, ya. Orang panggil saya Cahja, ya. Padahal ya dibacanya Yahya. Kalau nama barunya di Alkitab itu Yohanes, nama bahasa Inggrisnya adalah John, tetapi saya punya nama Yahya Tanijaya. Saya mempunyai seorang istri dan 2 orang anak yang nanti akan gabung di ibadah kedua. Istri saya sudah hadir bersama saya pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak berlama-lama kita akan memasuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa masa-masa sekarang adalah masa-masa yang cukup sulit. Masa-masa yang penuh dengan perjuangan. Masa-masa yang tidak mudah. Masa-masa yang sepertinya dahulu belum pernah terjadi, hari ini terjadi. Masa-masa yang penuh dengan kekagetan. Masa-masa yang penuh dengan kekhawatiran. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, bahwa kita adalah juga orang-orang beruntung. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, karena kita sudah diberikan kuasa ketika Roh Kudus sudah turun ke atas kita semua. Setuju katakan amin. Ketahuilah bahwa kita masih punya kuasa. Sekalipun kita di bumi ini kuasanya mungkin sudah hilang, mungkin jabatannya sudah hilang, mungkin kuasa kita di dalam pekerjaan sudah hilang, tetapi percayalah bahwa kita masih punya kuasa di dalam hidup kita, yaitu Roh-Nya yang kudus. Dan kalau kita mengerti bahwa Roh-Nya yang kudus itu hidup di dalam hidup kita, maka kita tidak akan menjadi orang yang minder. Kita tidak menjadi orang yang tidak bisa apa-apa. Kita bisa mengerjakan bersama Tuhan yang besar. Bapak Ibu, kita masih punya kuasa. Camkan pada pagi hari ini. Jadi kalau kita merasa minder, kita merasa takut, kita merasa khawatir, kita merasa masa depan ini bagaimana, katakan di dalam jiwa kita, aku masih punya kuasa. Kita baca Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu, berapa lama? Selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia.
tetapi kamu akan mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai jaminan, meninggalkanmu sebagai yatim piatu, dan aku akan datang kembali kepadamu. Bapak Ibu, ini peristiwa yang luar biasa. Ketika Yesus setelah misinya menyelamatkan manusia di bumi itu berakhir, dan dia harus kembali ke surga. Dari mana dia berasal? Dari surga dia turun ke bumi. Jadi dia harus kembali ke surga. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia tidak meninggalkan kita yatim piatu. Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Muridnya ketika itu menjadi gentar. Muridnya menjadi takut. Siapa yang akan mendampinginya? Siapa yang akan menyertainya? Yesus mempunyai planning yang sempurna. Setuju, katakan amin. Dia mencurahkan Roh Kudusnya supaya apa? Supaya murid ini tidak menjadi yatim piatu, supaya saudara dan saya tidak menjadi sendiri, supaya kita orang-orang percaya tidak merasa kehilangan seorang Tuhan atau Allah. Dan Tuhan mengerti bahwa manusia di bumi ini tidak bisa diharuskan berdiam di satu tempat, tersebar ke seluruh dunia. Oleh sebab itu dia memberikan Roh Kudus. Dia tidak memberikan oknum orang-orang tertentu, tetapi rohnya sendiri. Supaya di mana roh itu berada, Tuhan yang berkuasa di dalam hidup orang itu. Jadi di mana-mana, di Amerika, di Asia, di Eropa, di Australia, dan semua benua yang ada di dunia ini. Semua yang mengaku Yesus Tuhan dan percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh, maka dia penuh dengan Roh Kudus dan sekaligus dia masih punya kuasa. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau belajar tentang Roh Kudus itu memberikan kita kuasa. Ada 5 hal yang penting daripada Roh Kudus. Yang pertama dikatakan bahwa Yesus sendiri yang mengatakan kepada para muridnya. Di ayat yang ke-16a dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kalau Yesus yang ngomong, mestinya seharusnya kita tidak usah meragukan lagi. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, kalau saya yang berkata, mungkin saya bisa lupa. Pendeta yang lain bisa ingkar janji. Orang-orang tertentu bisa lupa. Tetapi kalau Yesus yang berjanji, mestinya kita tidak bisa tidak percaya. Kita bisa mempercayai perkataannya. Seperti ketika kita terima janjinya, ketika kita percaya kepada Dia, maka hidup kita berubah. Kita boleh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita akan mewarisi kehidupan yang kekal. Bapak Ibu belum kembali ke surga, bukan? Bapak Ibu masih ada di tempat ini. Bapak Ibu masih ada di tukat batang hari. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita akan meninggalkan bumi ini, kita akan kemana? Enggak gentayangan Bapak Ibu. Kita akan kembali ke surga. Bersama-sama dengan Bapak. Kita belum mengalami tapi kita percaya. Seperti janji Bapak ini. Nah, kalau Tuhan mengatakan, apakah kita masih meragukan janji Tuhan? Kita tidak perlu ragu lagi bahwa Yesus sendiri yang mengatakan kepada para muridnya. Yesus ketika mengatakan kepada para muridnya, muridnya belum mengalami. Jadi mungkin sebagian menjadi ragu, apakah memang terjadi, apakah enggak terjadi. Tetapi kita adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena kita sudah melihat hal itu terjadi. Pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem itu sudah terjadi. Dan kalau kita bisa melihat, maka kita tinggal mempercayainya. Kalau belum terjadi, kita sulit untuk mempercayainya kadang. Tetapi ini sudah terjadi. Yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan bahwa
hal yang penting tentang Roh Kudus, adanya kebenaran tentang Trinitas. Pagi hari ini kita tidak membahas tentang doktrin Trinitas itu dan aplikasinya dan penjelasannya. Tetapi Trinitas itu berkata bahwa Yesus mengatakan tentang dirinya sendiri dan Bapa dan Roh Kudus. Jadi ketika ini adalah sehakikat, semartabat. Jadi kalau Bapak Ibu ada ajaran-ajaran yang berkata bahwa Yesus itu makin hari makin berkembang ketuhanannya, keilahiannya. Itu adalah ajaran yang salah. Sejak semula Yesus adalah sehakikat dan semartabat sama dengan Allah. Yang setuju katakan amin. Kedudukannya sama. Fungsinya sama. Jangan lupa ada kebenaran tentang Trinitas. Yang ketiga Bapak Ibu, Roh Kudus itu sebagai penolong. Tuhan tahu bahwa manusia itu lemah dan perlu penolong. Siapa ini yang perlu penolong? Kita semua perlu penolong. Ada lagu yang sangat terkenal. Ku tak dapat jalan sendiri. Apa dikatakan? Tuhan, tolonglah aku, dan seterusnya. Manusia perlu penolong. Panolong di dalam bahasa Yunani dikatakan parakletos. Artinya pembela. Pembela. Bapak Ibu, di dalam Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Manusia itu sekali lagi penuh dengan kelemahan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita mengerti bahwa kita penuh kelemahan, penuh kekurangan, penuh dengan ketakutan bahkan, maka kita perlu penolong. Dan Yesus sebagai penolong. Next, dikatakan parakletos. Ayo, ya. Parakletos itu di dalam bahasa Yunani pembela. Kita sudah tahu semua istilah-istilah ini. Tetapi ada satu bahasa Latin yang cukup bagus. Yaitu di dalam bahasa Latinnya advocatus. Artinya orang yang dipanggil untuk membela. Dari kata advocatus kita mengenal kata apa? Advokat, lawyer, pembela. Dan bedanya Bapak Ibu, kalau kita sudah penuh dengan roh, maka roh itu akan bukan hanya membela ketika sudah ada masalah. Dia akan berperan aktif. Dia akan memberitahukan, kamu jangan mengambil kontrak ini. Kamu jangan bekerja di tempat ini. Ada sesuatu di dalam hati kita yang diingatkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Kalau lawyer, maaf kata Bapak Ibu, Anda ada kasus, Anda datang, Anda menjadi pembela, dan Anda harus bayar. Setuju katakan amin? Pasti bayar Bapak Ibu. Enggak ada yang enggak bayar. Katanya sih ada disediakan negara, tetapi yang enggak maksimal. Tetapi roh itu, di dalam bahasa Latinnya advocatus, itulah yang membela kita. Roh itu memberikan pengertian tentang apa yang belum terjadi. Kalau sudah terjadi Bapak Ibu, dia tetap menjadi pembela. Tetapi kehebatannya atau kelebihan daripada Roh Kudus ini, dia memberitahukan sesuatu yang belum terjadi. Pernah mengalami begitu? Rasanya ada enggak damai sejahtera. Ketika kita mau melangkah, mau pindah pekerjaan, mau pindah rumah, kok rasanya enggak sek ya? Kok enggak sejahtera? Maka mari kita berdoa. Bapak Ibu, saya beri sebuah kesaksian Bapak Ibu. Saya ini check up setiap tahun, khususnya jantung dan sebagainya. Karena kalau dilihat dari porsinya, badan segini, pasti tipe-tipe doyan makan ya Pak Dian ya. Jadi
Saya check up kesehatan setiap tahun. Check up jantung setiap tahun dan yang lain-lain. Ya. Satu kali istri saya yang penuh dengan Roh Kudus, dia menganjurkan saya untuk check up jantung yang lebih lanjut. Maka saya ambil treadmill dan sebagainya. Tapi tiap tahun, tiap 2 tahun saya ambil treadmill. Dan hasilnya daripada treadmill itu adalah bagus sekali. Sampai stage terakhir saya bisa menyelesaikan dan hasil grafiknya bagus. Saya bisa mencapai hampir 12 match. Suatu nilai yang cukup bagus. Tidak terjadi aritmia, tidak terjadi gejala blocking dan sebagainya. Tetapi istri saya yang penuh dengan roh, dia ngomong sama dokter jantung yang kebetulan teman baik juga, anak Tuhan juga. Dok, nggak perlu diperiksa lebih lanjut, nggak usah, bagus hasilnya. Tapi istri saya agak ngotot. Diperiksa aja dok, di CT scan, supaya tahu pembuluh darah ini ada buntu nggak. Dokternya masih nggak mengizinkan, buat apa, buang-buang duit. Tetapi karena kita ngotot, dokternya ya sudah bilang, ya sudah kamu kalau mau CT scan saya beri surat pengantar. Tetapi perlu kamu ketahui dulu, kalau kamu CT scan itu kontras, cairan kontras, itu sebetulnya tidak terlalu bagus untuk ginjal, bisa memengaruhi kerja ginjal. Kontras yang disuntikkan 140 ml. Kalau kamu ambil kateter, cuma 60-70 ml yang diinjeksikan. Dan kalau kamu CT scan, kalau terjadi apa-apa, katakan buntu dan penanganan yang lain, kamu tetap harus berangkat ke kateter. Karena CT scan hanya monitor, tidak bisa dilakukan tindakan. Tetapi kalau kateter adalah invasif, artinya dimasukkan suatu alat sehingga dia bisa mengerjakan, bukan hanya memonitor tetapi dia bisa mengerjakan. Akhirnya kita sepakati harinya ditentukan, saya atur supaya jadwal yang sudah ada pelayanan tidak terganggu. Oke, hari tertentu udah disepakati. Tentu saya akan berdoa Bapak Ibu, biarlah dari kateter itu nanti, wah ternyata tidak ada pembuntuan. Paling enggak ya 20%, enggak ada Bapak Ibu. Kalau orang sudah usia lanjut itu pasti adalah 20-30% itu ada. Kalau sudah 70% ke atas harus dilakukan tindakan namanya di ring, di stand dan sebagainya. Saya tentu berdoa supaya tidak terjadi pembuntuan yang signifikan sehingga tidak perlu dilakukan tindakan pasang stand dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tolong tampilkan gambarnya. Yang terjadi adalah, nah ini. Bisa dilihat Bapak Ibu. Ternyata dokternya juga kaget. Yang kiri 90%, 95 yang kiri, yang kanan 90% Bapak Ibu. Nah, tinggal 5% dan 10%. Kalau buntu kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dokter tidak bisa mendeteksi daripada hasil treadmill test atau exercise test. Tetapi waktu ini dokternya juga kaget, loh kok bisa ya buntu ya. Dan singkat cerita dipasang ring kedua ini. Yang 95% cukup sulit, hampir mau dibor tetapi nggak jadi. Berkat apa? Ada Roh Kudus di dalam hidup istri saya. Sehingga dia ngotot Bapak Ibu. Saya sudah ngomong, Ustaz, gak usah ngotot-ngotot. Ya, sudah baik ya, seneng gitu. Tapi dia kepingin lebih lanjut lagi. Yaitu, Roh Kudus itu sebagai penolong. Dia mengerti apa yang kita tidak mengerti. Setuju katakan amin. Jadi kalau kita di dalam masa-masa kesulitan, di dalam masa-masa yang kita bingung gak ngerti, andalkan Roh Kudus yang sudah ada di dalam hidup kita. Yang keempat, Roh Kudus itu sebagai roh kebenaran. Roh yang berbicara atau menjelaskan daripada tentang firman Tuhan. Seringkali kalau kita baca firman Tuhan Bapak Ibu, wah ini menjemukkan, gak enak.
Apalagi bicaranya sudah mulai apa? Silsilah. Ini memperanakan ini memperanakan ini, kerajaan ini. Baca aja Bapak Ibu. Alkitab itu tidak ada yang tidak penting di dalamnya. Karena Alkitab itu 100% adalah firman Allah. Yang setuju katakan amin. Baca terus. Roh itu nanti akan menjelaskan. Dan ketika Roh Kudus itu sebagai kebenaran, dia tahu apa yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, kalau kita mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, pikirkan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Dia tahu apa yang kita lakukan. Dia tidak pernah tidur. Dia 24 jam dan 7 hari dalam seminggu mengawasi hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, biarlah kita boleh berhidup benar. Pertanyaannya adalah, Pak, kalau saya jatuh di dalam dosa, apakah saya terhilang? Enggak. Cepat bertobat dan minta ampun. Kesalahan yang dibiarkan berkelamaan. Dosa yang tidak diakui dan minta ampun kepada Tuhan adalah dosa yang tidak bisa dibereskan. Hari ini saya berkata, kalau ada sesuatu yang tidak beres tentang kebenaran hidup berdasarkan firman Tuhan, mari kita minta kepada Tuhan melalui rohnya yang ada di dalam hidup kita untuk kita membereskan. Pasti mampu. Yang kelima, fungsi daripada Roh Kudus itu adalah Roh itu ada bersama kita selama-lamanya. Ini yang luar biasa. Yohanes 14 ayat 16b. Yohanes 14 ayat 16b dikatakan begini Bapak Ibu. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Sesuatu yang luar biasa. Menyertai selama-lamanya. Orang tua kita bisa mendahului kita. Bahkan pasangan hidup kita bisa terpisah oleh karena kematian. Tetapi Roh Kudus itu menyertai kita. Sampai kita dipanggil pulang ke rumah Bapa. Luar biasa peran daripada Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia tidak perlu khawatir sepanjang hidupnya di bumi ini. Saya ulangi, orang yang penuh Roh Kudus, dia tidak perlu khawatir sepanjang hidupnya di bumi ini. Kalaupun kita pernah khawatir, cepat ingat, ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. 4 ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita ketemu orang, jangan kita nanti menilainya, wah orang ini gak bahasa roh ini, gak penuh Roh Kudus. Bukan hanya itu tandanya Bapak Ibu. Tetapi ciri orang yang penuh Roh Kudus itu yang pertama adalah hidupnya berbuah. Orang bisa melihat Kristus dari tindakan kita dimanapun, kapanpun. Dan memberikan kepada yang lebih membutuhkan dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah menjadi miliknya Tuhan Yesus. Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka kita harus hidupnya berbuah. Menjadi berkat bagi sesama. Kita bukan hanya menyembah Tuhan, pokoknya Tuhan nomor 1, itu betul. Tetapi jangan lupa ada hukum kasih, itu 2. Apa? Kasihi Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu. Dan kasihilah sesamumu seperti diri kita sendiri. Jangan lupa, kalau kita mulai ada tawar hati kepada sesama kita. Mulai kita acuh kepada sesama kita. Periksa. Apakah roh itu masih ada di dalam hidup kita. Karena cirinya orang penuh dengan Roh Kudus itu, hidupnya pasti berbuah. Pak, saya ini sendiri masih penuh dengan perjuangan, Pak. Kita ini masih perlu banyak keperluan lah di dalam hidup ini. Kita pastikan ngomong begitu. Bapak Ibu, saya katakan kalau kita melihat kepada keperluan kita pribadi, maka kita tidak akan bisa memberkati orang lain. Tetapi yang saya mau katakan, Tuhan pasti memberikan sesuatu
yang cukup untuk kita berikan kepada orang lain. Tuhan tidak melihat nilai, Tuhan tidak melihat jumlah, Tuhan tidak melihat seberapa besar menurut ukuran dunia, tetapi Tuhan melihat hatimu rela kepada orang yang membutuhkan. Anda memberikan sepasang sepatu yang bekas umpamanya kepada, gelandangan-gelandangan. Itu adalah bernilai. Hidup Anda berbuah. Jadi hidup penuh dengan Roh Kudus bukan hanya sekedar berbahasa roh, tetapi hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, orang yang penuh dengan Roh Kudus hidupnya tidak mudah menyerah. Saya katakan masa-masa sekarang ini masa yang sulit, tetapi orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah salah satu cirinya orang yang tidak mudah menyerah. Saya berdoa di tempat ini, tidak ada yang putus asa, tidak ada yang mudah menyerah. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan begini Bapak Ibu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tidak mudah menyerah. Mungkin Anda mencari pekerjaan dan melamar, sudah 10 tempat yang dilamar, tetapi masih belum ada tanda-tanda kita diterima. Apakah kita harus berhenti? Tidak. Ingat, berdoa dan bekerja. Artinya di samping kita berdoa, kita juga harus ada usaha bersama Tuhan. Jangan pernah menyerah. Bapak Ibu, saya beri sebuah kesaksian. Saya mempunyai seorang teman olahraga, namanya Hau Hau. Dia seorang eksportir sarang burung. Tahu Bapak Ibu, sarang burung? Orang Jawa ngomong ilere manuk. Nah, jadi manusia itu sesungguhnya kurang bernilai, tetapi oleh karena korban Kristus kita jadi bernilai. Karena ilernya pendeta pun masih lebih mahal ilernya manuk Bapak Ibu. Kalau ileri terus Bapak Ibu, mik ini keropos lama-lama Bapak Ibu. Tetapi sarang burung itu ceritanya teman saya eksportir. Dia sudah sering ekspor ke Amerika, ke Eropa. Satu kali dia itu ekspor ke Amerika. Dan ternyata barang yang diekspor itu ada ada masalah yang cukup besar. Yaitu dia memprosesnya, entah dia ngomong rebusnya atau apa kelamaan sehingga bentuknya tidak bisa dijual di pasar Amerika. Barang udah diterima oleh pembeli. Dan pembeli ngomong, Pak ini enggak bisa, harus saya reekspor kembali ke Indonesia. Waduh, teman saya adem panas Bapak Ibu. Dengar di reekspor itu kan biaya, kerugian dan sebagainya. Di Indonesia pun barang itu akan menjadi enggak laku. Dia berdoa. Dia ngomong sama pembelinya di Amerika. Saya kasih diskon. Gak bisa Pak, ini bukan soal kita minta diskon. Kan biasa orang eksportir itu kadang dikerjai buyer itu. Wah barangnya cacat ini itu. Ujung-ujungnya apa? Minta diskon. Gak bisa, mohon maaf. Ini mesti dikembalikan ke Indonesia. Wah tambah bingung dia. Tapi dia berdoa. Dia anak Tuhan. Dia berdoa terus. Setelah beberapa minggu, nego, nggak ada jalan keluar untuk masalah ini. Keputusannya tetap harus dikembalikan ke Indonesia. Maka dipak Bapak Ibu, di packing. Tapi dia tetap berdoa. Teman saya ini penuh dengan Roh Kudus. Dia percaya masih ada jalan. Entah bagaimana. Kemudian divideokan. Ini loh barang yang mau tak kembalikan. Udah di-pack ya, rapi ya. Kilonya sekian. Kilo ditimbangin semua. Harganya lumayan. 100.000 US dollar lebih.
Satu hari setelah di-pack ini, dia ngomong, Pak, besok pihak DHL akan mengambil barang ini dan akan dikirim segera ke Indonesia. Lemes enggak Bapak Ibu? Lemes Bapak Ibu. Kalau orang sudah enggak punya mental berjuang, maka dia akan berhenti berdoa. Tetapi dia berdoa terus. Dia percaya bahwa kuasa doa itu luar biasa, entah bagaimana. Makanya ada lagu begini, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Apa yang dikatakan? Mujizat Tuhan ada bagi mereka yang percaya. Saya pun Bapak Ibu mungkin kalau sudah di packing itu, ya Tuhan ini kehendak-Mu. Tapi dia berdoa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini yang di luar nalar, di luar perkiraan manusia. Gudangnya, bayarnya itu dibobol maling malam itu. Di Amerika loh Bapak Ibu. Ini bukan di Jawa yang banyak pencoleng-pencoleng gitu loh Bapak Ibu. Dibobol gudangnya. Beberapa barangnya diambil. Termasuk sarang burung itu bersih diambil maling. Tetapi ini ada berkat di samping tragedi Bapak Ibu. Anda tahu berkatnya? Nggak tahu kan? Gimana berkatnya? Gimana berkatnya? Nggak tahu kan? Ternyata semua barang yang di gudang kalau di Amerika itu harus masuk insurans, Bu. Dan ada bukti CCTV-nya. Pencurinya memang masuk, pencurinya ngambil barang itu. Diselidiki, butuh waktu 2 minggu lebih sedikit. Dan dinyatakan oleh pihak kepolisian, barang ini memang dicuri. Dan perusahaan asuransi harus mengganti sesuai dengan nota yang dikirimkan. Dan akhirnya setelah hampir 1 bulan, pembayaran itu ditransfer. Dari barang yang tidak laku, yang mesti dikembalikan. Allah sanggup membuat mujizat, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan caranya Allah membuat mujizat tidak pernah kita pikirkan. Termasuk yang berdoa. Loh kok bisa ya? Dia sudah tahu dicuri, wah tambah ruwet. Tapi ternyata di Amerika, semua gudang itu harus diasuransikan. Bapak Ibu, cara Tuhan menolong ini nggak bisa diprediksi. Kalau cara Tuhan menolong bisa diperkirakan, maka Tuhan kita adalah Tuhan sinetron, Bapak Ibu. Oh, habis begini, nanti Tuhannya begitu. Bapak Ibu, ini bukan cara manusia yang bisa kita pikirkan. Karena dia adalah ilahi, maka cara berpikirnya tidak bisa kita terselami. Amin. Jalanmu tak terselami. Dan seterusnya. Artinya apa? Kita tidak bisa menyelami. Yang penting adalah sampai kapanpun ada masalah. Sampai kita dinyatakan mungkin kanker yang stadium akhir pun. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan masih ada. Jangan pernah menyerah. Iblis sukanya kita segera menyerah. Tetapi roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada segala roh yang ada. Dan ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang penuh kuasa adalah ingin bersaksi terus selagi ada kesempatan. Setuju katakan amin Bapak Ibu? Cirinya kepingin bersaksi. Jangan lupa tadi ayat 1 ke 8b, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya di keluarga kita, di lingkungan kita. Jangan kita keluarga-keluarga belum disentuh, kepinginnya ke ujung bumi Bapak Ibu. Ujung bumi belum tentu ada manusianya, hanya ada penguin Bapak Ibu. Di Antartika sana. Tapi coba, di mana kita ditempatkan? Mari kita bersaksi. Bukan kebetulan di tempat-tempat yang mungkin orang di Jawa ngomong dalam situasi yang bencekno. Ada kan yang begitu? Aku kok kumpul ambil menungso iki meneh, Mas. Tapi itu mungkin orang yang dipercayakan kepada kita
untuk diberikan kesaksian tentang Injil Kristus. Bapak Ibu, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita percaya ada di dalam kendalinya Tuhan, kita punya kuasa. Dan kalau kita punya kuasa, kita tidak perlu takut lagi. Pak, saya gak pandai ngomong. Allah tidak memerlukan orang yang pandai ngomong. Tetapi Allah memerlukan orang yang mau dipakai untuk menjadi alat kemuliaannya. Ingin bersaksi selagi ada kesempatan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya saksikan tentang istri saya. Satu kali saya ini diundang reuni dengan anak-anak teman-teman SMA di Semarang. Reuni ini ada positif negatifnya. Kalau punya teman-teman SMA, kenalkan ke pasangan kita. Jadi teman-teman saya ini kenal semua dengan istri saya dan istri saya kenal. Dan ketika reuni ini dijalankan, pasangan beberapa ngajak pasangannya. Dan di hari Minggu kebetulan saya ada pelayanan di satu gereja di Semarang. Maka saya ajak yang beragama Nasrani untuk mengikuti ibadah bersama-sama saya. Saya terus terang belum mengajak yang non-Kristen. Tetapi istri saya lebih berani dari saya. Satu kali yang ikut reuni itu, dan diajak ke gereja. Wah, saya kaget. Apa ya gelem gitu. Ternyata mau loh Bapak Ibu. Saya sendiri yang kaget sekarang. Wah, mau ikut. Saya lihat waktu puji-pujian, ya dia ikut nyanyi. Saya beritakan firman Tuhan. Orang lain bertepuk tangan, dia bertepuk tangan. Nah pertanyaannya, apakah dia sudah bertobat? Belum memang. Tetapi yang saya mau katakan, tugas kita adalah memberitakan, mengajak orang untuk datang kepada Tuhan. Urusan orang itu bertobat atau tidak, itu urusan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau saya lihat wajah-wajah dari pagi hari ini adalah wajah-wajah evangelis semua sebenarnya. Amin. Wajah yang siap memberitakan Injil. Tahun depan kalau saya datang di tempat ini, orangnya pasti 2 kali lipat dari tempat. Ada jiwa baru. Tapi sekali lagi jiwa baru. Bukan memindahkan anggota gereja yang lain ke gereja kita. Bukan, gak keren. Alkitab mencatat 1 orang diselamatkan, seluruh malaikat di surga bersuka cita. Tapi kalau ada orang Kristen pindah gereja, saya masih meragukan apakah di surga bersuka cita. Tetapi kalau orang yang terhilang tidak pernah mengenal kebenaran, Anda bawa 1 jiwa, lebih keren, yang belum betul-betul belum pernah kenal Tuhan. Daripada Anda memindahkan 5 orang, anggota gereja lain dengan cara-cara yang tidak elok. Hari ini saya katakan, kita masih punya kuasa. Perkataan kita tidak baik, tidak bagus. Kita tidak fasih bicara. Tetapi percayalah, yang di dalam kita membuat kita mampu. Allah tidak meminta kita fasih bahasa. Tetapi Allah meminta kita untuk bersedia dipakai untuk alat kemuliaan bagi namanya. Yang keempat, yang terakhir, biarlah hidup kita tidak minder meski kita minoritas. Tetapi kita jangan sombong. Ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Hari ini Bapak Ibu, kita mungkin udah ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu teman dekat, keluarga dekat, yang dulu begitu
begitu bersahabat dengan kita. Tetapi oleh karena kondisi kita ditinggalkan mereka. Bahkan ada orang yang memfitnah kita mungkin di luar. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Mungkin Anda hidup sendiri, mungkin. Tetapi percayalah, ada Roh Kudus, masih ada Tuhan. Itu tidak menjadikan Anda yatim piatu secara rohani. Mungkin Anda yatim piatu secara jasmani. Saya termasuk orang yang yatim piatu karena papa dan mama saya sudah kembali ke surga. Tetapi saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam hidup saya membuat saya tidak hidup sendiri di samping ada istri dan anak-anak saya. Bapak Ibu, kita tidak perlu minder. Jangan membandingkan secara ekonomi, secara sosial kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kita juga jangan sombong. Percayalah, kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Dan aku akan datang kembali kepadamu. Ayat yang terakhir, saya undang WL maju ke depan. Musik. Roh yang menyertai kita lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Dikatakan begini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia ini. Kalimat pertama yang saya suka adalah, kamu berasal dari siapa? Allah. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Ketika ciptaannya itu rusak, Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk menebus, supaya kita dikembalikan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kalau kita pagi hari ini melihat, tidak ada wajah NTT, tidak ada wajah Jawa, tidak ada wajah Bali. Semua wajah gambar Allah. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kau selalu ajaib bagiku. Jalanmu tak terselami. Amin. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Oh, kau selalu ajaib bagiku. Jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Mari katakan dengan iman. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ke Tuhan. Oh, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Bapak Ibu, rohnya hadir di tempat ini. Hadiratnya ada di tempat ini. Kalau Bapak Ibu merasa hampir putus asa, rasanya tidak ada jalan lagi. Rasanya jalan-jalan yang sudah dilakukan tidak membuahkan hasil. Saya katakan jangan pernah menyerah. Dia terlalu ajaib bagi kita. Ingatlah bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Dia menolong tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat. Kuncinya adalah berserah kepada Dia. Miliki iman, miliki keyakinan bahwa yang di dalam hidup kita
rohnya lebih besar daripada segala roh yang ada. Oleh sebab itu hiduplah berkemenangan, hiduplah berbuah, jadilah saksi Kristus, beritakanlah Injil di mana kita berada, dan nantikan mujizat pertolongannya datang kepada kita. Sekali lagi mari kita pujikan pujian ini sambil mengatakan kata, masih ada jalan terbuka untukmu, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku, kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku, kulihat kebesaran-Mu. Sekali lagi, haleluya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku, kulihat kebesaran. Sekali lagi mari dengan percaya katakan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku, kulihat kebesaran-Mu, dan kulihat kebesaran-Mu. Bersama katakan, kulihat kebesaran-Mu. Yang diberkati lewat firman Tuhan pagi hari ini, mari berikan sorak-sorai dan tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi Yesus kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap roh-Mu ada dalam setiap kami Tuhan. Dan kami akan melihat mujizat-Mu yang nyata di depan kami Tuhan. Mungkin pada hari ini kami mengalami sebuah pergumulan yang luar biasa. Kita tidak ada jalan Tuhan. Tapi percaya roh menuntun kami. Ada mujizat yang luar biasa kami dapat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, bukan saja pendengar firman Tuhan. Dan meteraikan setiap firman-Mu dalam setiap hati kami. Dan sepulang dari tempat ini ada satu kabar sukacita yang luar biasa yang dapat melalui firman-Mu. Berkati terus hamba-Mu Bapak Pendeta Yahya Tanijaya Tuhan. Berkati tamu-tamu ini buat pendidikannya, berkati pelayanannya, berkati istri dan anaknya Tuhan. Pakai terus hidupannya melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui setiap pelayanannya banyak jiwa dimenangkan dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kaikan persembahan Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap tangan dengan persembahan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya usaha pekerjaan kami semuanya Kau memberkati. Semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap yang terbaik pada pagi hari ini. Mari seluruh jemaat yang siap memberi sama-sama mari katakan amin. Puji Tuhan, silakan buat saudara. Tuhan memberkati. Saya terima kasih sebelananya Bapak Pendeta Yahya Tanijaya. Tuhan memberkati dan Ibu. Ya, puji Tuhan, sambil kami didengarkan, kita dengarkan pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Saudara, mengingatkan kembali Bapak Saudara, kan kami dari full time dan pekerja sering nge-share sebuah sosmed ya. Saya percaya Pak Saudara bisa lihat, di like, di subscribe ya Saudara ya. Kalau perlu di komen Pak Saudara ya. Biar melalui sosmed kita banyak jiwa dimenangkan, banyak mengenal Tuhan tempat ini, dan percaya bahwa gereja ini akan menjadi gereja yang besar. Ada amin Pak Saudara? Puji Tuhan. Mari kita hidup pada pagi hari ini, kita saja untuk bangkit berdiri Pak Saudara. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari yang percaya kalau Tuhan yang besar saat ini, angkat tinggi tanganmu dan berkata, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu dan terima saat ini. Oh, ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang percaya Yesus yang besar, sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat serangkaian ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan buat setiap firman yang ditaburkan jadi berkat Tuhan. Kami percaya berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya dengan segala problem permasalahannya, segala pergumulan yang ada Tuhan. Kami percaya sanggup membukakan jalan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya berkat melimpah untuk mereka semuanya Tuhan. Dengan firman Tuhan kami percaya selama seminggu depan, seminggu yang penuh berkat, seminggu yang penuh mujizat Tuhan. Karena melihat setiap kebaikan Tuhan di depan mereka Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Coba berkati seluruh pelayan-pelayan yang telah melayani Engkau pada pagi hari ini. Berkati mereka, keluarga mereka, usaha pajak mereka, sekolah mereka. Engkau memberikan luar biasa dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami coba berdoa untuk para pemimpin gereja tempat ini. Berkati Bapak kembali sedangkan Bapak Fedi Riva dan Ibu Melo Riva, juga koordinator tempat ini Bapak Yosef Riva dan Ibu Ella Riva. Berkati Tuhan, berkati mereka pelayanan semua pada pagi hari ini, pakai terus kehidupan untuk melayani lebih lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkati gereja ini, kami percaya gereja ini akan mengembang ke kanan dan ke kiri, dan kami suruh tempat ini akan menjadi full, dan kami percaya Tuhan. Karena Tuhan dimuliakan di tempat ini. Berkati setiap kerinduan kami Tuhan untuk memiliki tempat gedung sendiri yang permanen. Kami percaya Tuhan punya tempat yang terbaik dan kami tidak sewa lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan gereja kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk para pemimpin di negeri ini. Dari Presiden Bapak Joko Widodo dan Bapak Maruf Amin. Berkati terus Tuhan dalam memimpin bangsa ini. Juga berkati para menteri-menteri yang ada, anggota Dewan MPR maupun DPR. Tuhan, Engkau memberkati dari tingkat pusat sampai terbawah Tuhan. Engkau memberkatinya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ajak berdoa untuk di mana kota kami tinggal, kota Denpasar ini Tuhan.
Kami menyapa shalom kota Denpasar. Denpasar penuh kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan. Tempat kota yang aman dan damai tempat ini. Dan kami berdoa terus untuk kota ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Sekali lagi kota ini penuh dengan kedamaian Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang ke masing-masing. Kau memberkati setiap kami sekali lagi Tuhan. Engkau kami percaya. Sebelah tempatnya ada satu kabar cerita yang luar biasa oleh firman disampaikan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saya mengajak saudara mengangkat tangan tinggi-tinggi dari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari pulang dengan membawa berkat dari damai sejahtera dalam satu nama yang ajaib, yaitu Yesus Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Oh, berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai, oh, berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai, oh, dengan percayamu katakan berkatnya melimpah. El Shaddai yang sudah diberkati Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku. Sampai ketemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. What a wonderful name. You were the word of the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. And nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Wonderful name. What a wonderful name. What a wonderful name. So wonderful, wonderful. What a wonderful name. What a wonderful name. What a wonderful name. So wonderful. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is.
felt all before you.